adalah metode ceramah. Ceramah berasal dari kata Latin yaitu lectur, legu, atau lecre lectus, yang berarti membaca kemudian mengajarkan. Hal tersebut merupakan akibat dari guru membaca buku materi sehingga menyampaikan pelajaran kepada muridnya dengan cara mendikte. Sudah sejak lama, metode ini digunakan oleh para pendidik dengan alasan keterbatasan waktu. Metode ceramah adalah metode yang dianggap semua orang adalah metode yang paling praktis, tidak memerlukan banyak biaya, banyak persiapan, dan juga banyak waktu. Metode ceramah juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ceramah ini adalah Yang pertama adalah metode ceramah sangat baik untuk materi yang belum tersedia dalam bentuk hard copy. Yang kedua, guru mampu mengontrol materi yang akan diberikan. Yang ketiga, guru dapat merencanakan waktu penyampaian materi sesuai yang diterapkan dalam kurikulum. Yang keempat, guru dapat menyampaikan materi dalam waktu yang singkat. Yang kelima, dapat digunakan dalam kelas besar. Dan yang terakhir, lebih praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan kelemahan dari metode ceramah adalah Yang pertama, metode ceramah memaksakan murid untuk menjaga presentasinya dengan menggunakan indera telinga. Yang kedua, membuat murid terganggu oleh hal-hal visual. Yang ketiga, membuat murid sulit menentukan gagasan baru yang bersifat analisis, sintesis, kritis, dan evaluatif. Yang keempat, membuat murid cenderung bersifat otoriter. Yang kelima, membuat kelas monoton. Dan yang terakhir, guru cenderung bersifat otoriter. kedua adalah metode diskusi. Diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang atau bergabung dalam suatu kelompok untuk bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan untuk mendapatkan kebenaran atas persoalan tersebut. Adapun metode diskusi dalam pembelajaran adalah cara penyampaian pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan menyusun berbagai macam alternatif untuk pemecahan masalah tersebut. Adapun tujuan dari metode diskusi ini adalah Yang pertama, mendorong murid untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, melatih murid untuk mengungkapkan pendapat pribadinya secara lisan atau percakapan. Yang terakhir, membantu guru menjaga murid untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. metode diskusi juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari metode diskusi adalah Yang pertama, merangsang kreativitas murid. Yang kedua, memperluas wawasan murid. Dan yang terakhir, mendorong murid untuk bertanggung jawab. dan kelemahan dari metode diskusi adalah Yang pertama, sulit memprediksi hasil, sebab seluruh proses diskusi sangat bergantung pada kecakapan pemimpin diskusi, serta partisipasi aktif dari peserta. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama. Metode ini tidak cocok diterapkan pada semua topik, sebab diskusi hanya dapat digunakan untuk membahas hal-hal yang bersifat problematik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode eksperimen dan inquiry. Yang pertama, metode eksperimen merupakan sebuah metode pembelajaran yang mana siswa diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan, mengamati prosesnya dan menulis hasil dari proses pengamatan tersebut, baik secara individu maupun kelompok. Nah, jadi tujuan dari metode eksperimen yaitu yang pertama, mampu mengumpulkan fakta-fakta, informasi, data-data yang diperoleh. Maksudnya di sini data-data yang diambil dari proses eksperimen tadi atau percobaan. Kemudian yang kedua, melatih siswa
dalam hal merancang, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil percobaan, yang mana setelah mengumpulkan fakta-fakta, kemudian fakta itu ditulis, kemudian dilaporkan kepada guru. Selanjutnya, melatih siswa untuk menggunakan logika berpikir untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta. Maksudnya, di mana siswa mampu menyimpulkan fakta-fakta tersebut yang dihasilkan dari proses percobaan tadi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode eksperimen. Yang pertama, persiapan eksperimen, di mana seorang pendidik harus mempersiapkan yang mana alat dari eksperimen, terus keamanannya, ketersediaan barangnya, seperti itu. Yang kedua yaitu pelaksanaan percobaan. Berarti di sini seorang pendidik menunjukkan langkah-langkah dari eksperimen atau percobaan tersebut. Kemudian yang kedua, seorang pendidik mengawasi peserta didik bagaimana dalam proses percobaan tersebut. Yang ketiga, tindak lanjut eksperimen. Di sini maksudnya siswa melaporkan kepada guru dari hasil eksperimen tersebut. Mereka mendapatkan data-data apa saja, kemudian dilaporkan kepada guru, seperti itu. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode eksperimen ini. Yang pertama yaitu kelebihan dari metode eksperimen, yaitu membuat siswa percaya pada kebenaran. Jadi siswa itu membuktikan sendiri bahwa apa yang dilakukan, apa yang dicoba itu memang benar adanya, bukan dari katanya orang itu, seperti itu. Jadi mampu membuktikan. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan sikap untuk mengandalkan studi eksplorasi. Kemudian yang ketiga, siswa belajar mengalami atau mengamati. Jadi siswa ini belajar mengalami percobaan tersebut, kemudian mampu mengamati apa sih hasil-hasilnya, kemudian gimana kok bisa begini, prosesnya gimana, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu mengembangkan berpikir ilmiah. Untuk kelemahan dari metode ini diantaranya tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan setiap siswa tidak berkesempatan untuk melakukan percobaan. Kemudian, jika eksperimen membutuhkan waktu yang lama, maka siswa yang lain akan menunggu untuk melanjutkan eksperimen. Jadi, bisa dikatakan kelemahan dari metode eksperimen ini karena kurangnya alat-alat yang digunakan dalam percobaan. Ya, dalam proses percobaan itu akan mengalami hambatan-hambatan, yang mana karena ketersediaan alatnya yang kurang, maka sebagian dari kelompok atau sebagian dari siswa akan tidak melakukan eksperimen karena alatnya sangat terbatas. Yang kedua yaitu jika eksperimen membutuhkan waktu yang lama, siswa harus menanti untuk melanjutkan eksperimen. Nah, ini saling keterkaitan dengan yang pertama tadi. Nah, jika alatnya cuma sedikit, nanti kan akan bergiliran, maka hal tersebut akan menguras banyak waktu. Seperti itu. Metode inquiry, yang mana metode inquiry ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang menambahkan dasar-dasar berpikir ilmiah yang berperan sebagai subjek belajar. Jadi di sini siswa yang diharapkan lebih aktif. Jadi guru hanya mengarahkan, seperti itu. Adapun tujuan dari metode inquiry ini yang diantaranya mengembangkan sikap keterampilan siswa untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir yang terdiri dari keterampilan-keterampilan yang memerlukan latihan dan pembiasaan. Melatih kemampuan berpikir melalui proses alami yang benar-benar dihayati.
kemudian mengembangkan sikap ingin tahu, objektif, mandiri, dan kritis. Langkah inquiry diantaranya yang pertama orientasi, di mana guru memancing siswa untuk mulai menimbulkan pikiran rasa keingintahuannya. Yang kedua, merumuskan masalah. Jadi di sini guru membawa siswa ke dalam sebuah permasalahan. Jadi siswa itu diberikan sebuah permasalahan atau persoalan. Kemudian hipotesis, yaitu memberikan jawaban-jawaban sementara. Kemudian mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data di sini hasil dari jawaban atau menguji hipotesis yang sudah ditentukan tadi. Kemudian menguji hipotesis. Jadi di sini menentukan jawaban yang sesuai dengan data yang ada. Jadi menyesuaikan antara hipotesis yang sudah dibentuk tadi, kemudian disesuaikan dengan data yang dihasilkan. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari metode inquiry ini. Yang pertama yaitu kelebihannya, mendorong siswa untuk jujur, objektif, dan terbuka. Yang kedua, situasi belajar lebih merangsang, maksudnya lebih memancing siswa untuk berpikir. Kemudian membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi belajar. Kemudian yang keempat, menekankan pada sikap kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai gaya belajarnya. Yang terakhir, kelemahan dari metode inquiry yaitu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, memerlukan waktu yang panjang, dan kurang berhasil dalam ruang kelas yang besar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai metode simulasi dan metode demonstrasi. Yang pertama yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang yang berlaku seperti orang yang dimaksudkan, dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. Jenis simulasi ada 3, yaitu yang pertama sosiodrama, yang kedua psikodrama, dan yang ketiga adalah role playing. Adapun kelebihan dari metode simulasi yaitu yang pertama dapat menyenangkan siswa, yang kedua menggalak guru untuk mengembangkan kreativitas siswa, yang ketiga eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Adapun kelemahan dari metode simulasi yaitu yang pertama efektivitas dalam memajukan belajar siswa belum dapat dilaporkan oleh riset. Yang kedua, terlalu mahal biaya. Yang ketiga, banyak orang yang meragukan hasilnya karena sering tidak diikutsertakan elemen-elemen penting. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kejadian, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok atau materi yang sedang disajikan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode demonstrasi yaitu yang pertama masalah kelebihan. Mengenai kelebihan metode demonstrasi, yang pertama melalui demonstrasi terjadinya verbalisme dapat dihindari sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tidak hanya mendengar tetapi juga siswa melihat peristiwa yang terjadi.
Yang ketiga, dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Selanjutnya, mengenai kelemahan metode demonstrasi. Yang pertama yaitu metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa adanya persiapan, demonstrasi bisa gagal dan menyebabkan metode ini tidak efektif. Yang kedua, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, dalam artian sehingga guru itu dituntut untuk bekerja lebih profesional. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran studi lapangan. Metode pembelajaran studi lapangan dapat disebut juga dengan field study, karya wisata atau field trip, dan juga disebut dengan outdoor learning. Studi lapangan merupakan suatu metode pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran berupa kunjungan ke suatu tempat di luar kelas dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan dilaksanakannya metode pembelajaran studi lapangan yaitu agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung melalui lingkungan nyata dalam pengajarannya. Sehingga dengan demikian, peserta didik akan mampu memecahkan suatu persoalan yang dihadapi, dapat mengambil kesimpulan, serta dapat lebih merangsang kreativitas. Selanjutnya yaitu kelebihan dari metode pembelajaran studi lapangan. Di antaranya yaitu mendorong motivasi belajar, mampu mengasah aktivitas fisik dan kreativitas siswa, bisa menggunakan media konkret berupa lingkungan sekitar, memberi kesempatan mengumpulkan pengalaman dan informasi baru, serta lahirnya hasil belajar yang sifatnya permanen di otak. Selain memiliki kelebihan, metode pembelajaran studi lapangan juga memiliki kekurangan, di antaranya yaitu terganggunya konsentrasi, waktu yang banyak tersita, pengelolaan kelas yang lebih sulit, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak, serta memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peserta didik. Selanjutnya yaitu ada beberapa langkah-langkah dalam metode pembelajaran studi lapangan. Antara lain yaitu yang pertama, kegiatan persiapan. Kegiatan ini meliputi merumuskan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi pelajaran sesuai silabus atau kurikulum, melakukan studi awal ke lokasi sasaran, serta menyiapkan skenario pelaksanaan studi lapangan. Lalu, langkah yang kedua yaitu kegiatan pelaksanaan studi lapangan. Dalam kegiatan pelaksanaan ini meliputi 3 hal, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pembukaan. Dalam kegiatan ini meliputi mengingatkan kembali pelajaran yang telah diberikan melalui pertanyaan apersepsi, memotivasi siswa untuk membuat kaitan materi pelajaran yang akan dipelajari dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, mengemukakan tujuan pembelajaran dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan, serta mengemukakan tata tertib selama studi lapangan. Setelah kegiatan pembukaan, selanjutnya yaitu kegiatan inti yang meliputi melakukan observasi terhadap objek sasaran belajar, mencatat dan mengumpulkan informasi
sesuai dengan skenario yang telah disiapkan oleh guru. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan ini meliputi meminta siswa melaporkan hasil studi lapangan dan membuat rangkuman, serta melakukan evaluasi dari proses dan hasil kegiatan studi lapangan. Demikian penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan melalui forum diskusi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.